27. Bahasa mata. Aileen, panggil kakak Naina dan Kak Nicholas. Kenapa mereka berdua belum turun ke sini? Titah Mom Aresa, padahal saat ini waktu jam 7 malam sudah memasuki waktunya makan malam bersama. Kiara saja Mom, aku capek, tolak Aileen. Kiara kakinya sakit Aileen, kamu lupa tadi dia jatuh dari motor Mang Ujang, balas Mom Aresa. Sore tadi Kiara sok-sokan belajar motor menggunakan motor milik tukang kebun di rumah ini, bukannya berhasil Kiara malah jatuh. Tidak parah memang, tapi lututnya ada sedikit memar. Kalau begitu Kak Nathan saja, sekali-kali dia yang memanggil Kak Nicholas dan Kak Nai, celetuk Aileen. Mom Aresa hanya diam, tatapan tajam Nathan pada Aileen sudah menjelaskan semua apa jawaban pria itu. Tidak. Pergilah sendiri. Kira-kira begitulah arti dari tatapan Nathan. Dan canggihnya Aileen bisa langsung paham. Hais, ya sudah aku yang panggil. Kesal Aileen, sambil menggerutu akhirnya dia bangkit lagi dan bergegas menuju lantai 2 untuk menjemput kakak-kakaknya itu segera turun meja makan. Sepanjang perjalanannya pun mulut Aileen tak henti-hentinya menggerutu, entah apa saja yang dia lontarkan sampai tak pernah ada habisnya. Mulut itu seketika berhenti bicara ketika langkahnya sudah berdiri tepat di pintu kamar Kak Naina. Tok tok tok. Kak Nai. Pekik Aileen. Klek. Yang membuka pintu adalah Nicholas. Ingin memanggil kami untuk turunkan, tunggu sebentar. Kak Nai masuk angin, aku masih membalur tubuhnya menggunakan minyak putih. Kenapa tidak bilang dari tadi? Aku akan turun dan buatkan minuman hangat, balas Aileen dengan cepat dan cemas. Berapa detik lalu dia menggerutu merasa kesal atas sikap manja sang kakak ipar, sikap manja yang akhirnya menular kepada kakaknya sendiri. Tapi sekarang secara mendadak dia adalah yang paling cemas ketika mengetahui keadaan Kak Naina sedang tidak baik-baik saja. Aileen bahkan sampai berlari ketika dia menuruni anak tangga kembali menuju dapur. Ya ampun Aileen, kenapa lari-lari, kata Dedi Raiden. Kak Naina masuk angin Mom, tolong buatkan minuman hangat, aku kan tidak bisa, jawab Aileen. Astaga, jadi di mana mereka? Tanya Dedi Raiden lagi. Kak Nick masih membalur tubuh Kak Nai menggunakan minyak kayu putih, setelah itu mereka akan turun. Tadi aku lihat mereka lama sekali di balkon kamar, pasti karena itu, ucap Kiara. Tapi dia tidak sempat lihat adegan lain selain hanya duduk bersama. Mom Aresa lantas segera membuatkan minuman hangat untuk sang menantu dan tak lama kemudian Nicholas dan Naina turun bergabung bersama mereka. Kamu masuk angin Nai? Tanya Dedi Raiden. Iya Dad, tapi sudah mendingan kok. Kak Nicholas sudah memberiku obat, jawab Naina, jangan lupakan bahwa suaminya itu adalah seorang dokter. Bukan hanya ahli menyuntik untuk membuat anak, tapi dia juga ahli menyuntik untuk menyembuhkan pasien-pasiennya. Duduklah, minum ini, kata Mom Aresa. Terima kasih Mom. Lain kali jangan terlalu lama saat duduk di balkon, sore-sore banyak angin. Iya Mom, kata Naina lagi. Setelah semua anggota berkumpul akhirnya makan malam pun dimulai, tapi saat itu hanya Naina yang tidak bergerak untuk mengambil makanan. Kenapa sayang? Kamu tidak suka semua makanan ini? Katakan ingin makan apa? Biar Momi buatkan, tanya Mom Aresa. Kamu kenapa? Mual? Tanya Nicholas pula dan tatapan semua orang pun jadi tertuju ke arah Naina, bertanya-tanya ada apa lagi sekarang. Bukan, aku ingin Nathan yang ambilkan makanan untukku, jawab Naina lirih. Nathan terkejut, semua orang langsung berkata oh dan hanya Aileen yang langsung tertawa terbahak-bahak. Rasakan. Batin Aileen pada Kak Nathan. Bukan tanpa sebab kenapa Naina meminta bantuan Nathan untuk mengambilkan makanan untuknya, sebab akhir-akhir ini Naina merasa Nathan selalu menghindar darinya seolah tidak senang dengan keberadaannya di rumah ini. Naina terus berpikir di dalam hati, mungkinkah Nathan merasa tidak nyaman? Jika benar seperti itu maka dia akan mengajak sang suami untuk kembali pindah ke apartemen.
Tapi Naina tidak punya keberanian untuk mempertanyakannya secara langsung. Karena itulah dia mengajukan permintaan ini, dan andaikan Nathan menolaknya berarti semua dugaannya adalah benar, itu artinya dia harus segera bersiap-siap pergi meninggalkan rumah ini. Apa? Tanya Nathan dengan suaranya yang terdengar dingin, matanya menatap lurus ke arah Naina. Dia sampai merasa tak percaya dengan apa yang didengarnya, karena itulah mengajukan pertanyaan pula. Naina ingin kamu yang ambilkan makanan, cepatlah. Nicholas yang menjawab. Aileen yang rusuh pun langsung mendorong-dorong punggung Kak Nathan agar segera bangkit dan mengambil piring Kak Naina. Sumpah, dalam keadaan seperti ini Nathan benar-benar merasa canggung. Bagaimana dia bisa melayani istri saudara kembarnya sendiri? Aileen dan Kiara mungkin bisa menganggap Naina seperti kakak kandungnya tapi jelas tidak berlaku untuk Nathan, baginya akan tetap ada jarak di antara dia dengan saudara iparnya tersebut. Nathan begitu enggan untuk menuruti keinginan Naina, dia canggung. Cepat Nat, jangan sampai nanti keponakanmu lahir jadi suka ngiler. Gara-gara saat Naina mengidam keinginannya tidak dituruti, celetuk Mom Aresa pula. Sana cepat ih. Kesal Aileen, dia ingin Kak Nathan cak-cek. Nicholas juga sudah menatap tajam ke arah saudara kembarnya tersebut, seperti keluar tanduk di atas kepalanya. Siap marah andai Nathan tidak bersedia menuruti apapun keinginan sang istri. Nathan jadi terpojok, dia tidak punya cara untuk menghindar. Jadi akhirnya bangkit dari duduknya dan berjalan ke arah Naina untuk mengambil piring wanita tersebut. Nathan bisa lihat Naina yang langsung tersenyum kecil, padahal tadi Naina nampak begitu murung. Nathan membuang nafasnya dengan kasar. Karena canggung Nathan jadi tidak bicara sepatah kata pun, dia bicara melalui sorot matanya pada Naina. Mau makan pakai apa? Ucap mata itu. Tapi Naina mana paham, Naina yang bingung lantas menatap ke arah sang suami. Naina pun hanya bicara melalui sorot matanya pada Nicholas. Kenapa Nathan hanya diam saja? Aku ingin makan. Ucap mata Naina. Dan Nicholas bisa memahaminya dengan jelas isyarat tersebut. Cepat ambilkan. Kenapa kamu malah diam saja seperti itu? Kata Nicholas pada Nathan. Nat sontak mengarahkan piring Naina ke arah nasi, lalu menatap Nicholas lagi. Iya, kata Nick. Tentu saja makan harus pakai nasi. Nathan kembali menggerakkan piring Naina pindah ke arah sambal udang. Dia tidak bicara, tapi kembali menatap Nicholas dan bicara melalui bahasa matanya. Iya, astaga. Balas Nick, anehnya entah kenapa dia bisa memahami isyarat saudara kembarnya tersebut. Terus seperti itu sampai piring milik Naina sudah penuh dengan makanan, tanpa perlu Nathan bicara sepatah kata pun. Nat juga langsung meletakkan piring itu ke tempat semula di hadapan Naina. Terima kasih Nat, kata Naina yang kini senyumnya sudah terlihat begitu lebar. Balas Nathan singkat, namun seperti itu saja sudah berhasil membuat hati Naina jadi merasa lega. Dia tidak jadi memutuskan untuk keluar dari rumah ini. Akhirnya makan malam penuh drama pun dimulai. Naina makan dengan lahap. Sesekali dia menyuapi sang suami dan Nicholas pun menyuapi istrinya tersebut. Seolah dunia hanya milik mereka berdua. Minggu lalu Din tidak bisa datang saat Mommy Aresa memintanya untuk makan malam di rumah. Jadi siang ini Din datang sebagai bentuk permohonan maafnya. Din juga datang bukan di jam makan siang, anak itu datang di saat jam sudah menunjukkan angka 2. Di rumah sedang tidak ada siapapun, hanya Mommy Aresa dan Naina, juga Kiara yang kakinya masih sakit. Tapi Naina juga sudah tidur siang, sementara Kiara beristirahat di kamarnya. Jadi yang bisa menyambut kedatangan Din hanya Mommy Aresa seorang. Ya ampun Din. Giliran diminta untuk datang kamu tidak bisa datang dan sekarang saat tidak ada orang di rumah kamu tiba-tiba datang, kata Mom Aresa. Maaf Tante, aku baru bisa datang sekarang. Apa kabar Tante baik? Tanya Din dengan penuh perhatian, Din bahkan datang dengan membawa beberapa buah tangan. Tante sehat sayang,
Kiara yang sedang tidak enak badan. Beberapa hari lalu dia jatuh dari motor. Aku sudah mendengarnya dari papa, apa keadaannya parah? Tanya Din. Papa yang dia maksud adalah Papa Sam, asisten Dedi Raiden. Tidak begitu parah, hanya kakinya memar. Mommy melarang dia untuk kuliah dulu, jadi masih beristirahat di kamarnya. Apa aku boleh menemuinya, Tan? Naiklah, tadi Mommy baru saja mengantar irisan buah untuknya. Dia pasti sedang makan buah itu. Din mengangguk. Di rumah ini Mommy Aresa pun sudah menganggap Din seperti anaknya sendiri, karena itulah Din bisa leluasa kemanapun yang dia mau, termasuk ke kamar anak-anaknya. Tiba di depan pintu kamar Kiara, Din mengetuk lebih dulu. Kia, ini aku Kak Din. Ucap Din dengan suara yang cukup tinggi. Mendengar nama itu cukup membuat Kiara merasa terkejut. Akan tidak sopan rasanya jika dia meminta Kak Din untuk membuka pintu sendiri, jadi dengan susah payah Kiara bangkit dari duduknya dan sedikit berlari membuka pintu tersebut. Aduh! Rintih Kiara di dalam hati, merasa kakinya berdenyut sakit karena berlari terlalu kuat. Tapi Kiara tidak pernah menunjukkan kesedihannya pada semua orang, yang dia tunjukkan adalah senyum ceria seperti saat ini saat menemui Kak Din. Kak Din, silahkan masuk Kak, ucap Kiara. Dia juga membuka pintu lebar-lebar, saat mundur kakinya terlihat sedikit pincang dan Din menyadari hal itu. Din lalu membopong Kiara untuk berpegangan pada pundaknya. Satu tangan Din memeluk pinggang Kiara erat. Harusnya kamu tetap duduk saja, aku bisa membuka pintu ini sendiri. Tadi pintunya aku kunci, bohong Kiara. Dia adalah manusia paling tidak enakan sedunia. Selalu mengupayakan orang-orang di sampingnya merasa nyaman, termasuk dengan cara berbohong seperti ini. Tapi sayangnya Din tidak bisa dia bohongi. Aku tahu kamu bohong, balas Din, langsung diskakmat. Kiara jadi tidak bisa bicara apa-apa lagi, hanya mencebikkan bibirnya kecil. Lalu Kak Din membantunya untuk kembali duduk. Mana yang sakit? Tanya Din. Kaki yang kiri. Kiara meluruskan kaki kirinya, tapi Din tidak bisa melihat lutut Kiara yang sakit, karena saat ini gadis itu menggunakan celana rumahan panjang. Coba kulihat, ucap Din, dia pun mengangkat naik celana panjang itu sampai ke lutut. Dan melihat memar yang tercetak jelas di kulit putih Kiara. Masih sakit. Tidak terlalu sih, Mommy saja yang berlebihan. Sebenarnya aku sudah bisa kuliah, besok. Din lalu meniup lutut itu dan membuat Kiara seketika terdiam 1000 bahasa, padahal tadi dia sedang bicara. Besok kuliah? Tanya Din, dia mendongak dan menatap Kiara. Membuat keduanya jadi saling tatap. Kalau Mommy izinkan, kuliah. Tapi jika belum diizinkan, tidak, jawab Kiara. Apa tidak tertinggal mata kuliah? Marsa memberiku salinan materinya. Marsa adalah teman sekelas Kiara. Din mengangguk paham. Istirahatlah lagi, aku akan turun untuk menemui Tante Aresa. Aku juga tidak bisa lama, nanti langsung pulang. Kini giliran Kiara yang mengangguk, terima kasih sudah menjengukku, kata Kiara, dia memang gadis yang manis. Din lantas mengelus puncak kepala Kiara seraya berdiri. Cepatlah sembuh. Lain kali kakak yang akan mengajarimu naik motor. Kiara mencebik. Kak Din selalu sibuk, kapan punya waktu untukku? Atur jadwal 3 hari sebelum latihan. Baiklah, balas Kiara yang tak ingin berdebat dan makin merepotkan Kak Din. Aku pergi. Iya, balas Kiara. Din kembali menoleh ke belakang sebelum benar-benar keluar, sementara Kiara langsung tersenyum lebar saat Kak Din kembali menatapnya. Dengan bibir yang sama-sama tersenyum, akhirnya mereka berpisah. Bagi Kiara Kak Din sama seperti Kak Nathan dan Kak Nicholas, sudah dia anggap sebagai saudara. Kiara senang sekali jika mendapatkan banyak perhatian dari kakak-kakaknya tersebut. Dan setelah keluar dari dalam kamar Kiara, Din kembali bertemu dengan Mom Aresa di ruang tengah. Kiara tidak tidur kan? Tanya Mom Aresa. Tidak Tante. Lututnya benar-benar memar. Untung kakinya tidak terkilir.
Kenapa mendadak Kiara ingin belajar motor? Libur semester besok kelasnya ingin mengadakan konvoi motor matik. Kiara ingin membawa motor sendiri. Konvoi kemana? Entahlah, Momi belum sempat tanya-tanya, sudah marah lebih dulu karena dia jatuh dari motor. Sepertinya ke pesisir, sekaligus bakti sosial membersihkan pinggiran pantai. Din terdiam, tidak menanggapi lagi ucapan Momi Aresa. Tapi benaknya berpikir membayangkan jika Kiara pergi nanti. Apakah gadis manja itu akan baik-baik saja, apalagi bakti sosial akan sangat melelahkan. Tak biasanya juga kelas Kiara membuat acara seperti ini. Din bisa tahu sebab dia memang selalu memperhatikan Kiara dan Aileen. Dedi Raiden memberinya tugas untuk selalu melindungi anak-anak gadisnya tersebut. Tante, kalau begitu aku akan langsung pamit, ucap Din kemudian. Ya ampun, cepat sekali, kenapa tidak menginap saja? Din hanya mampu tersenyum menanggapi ucapan Mom Aresa tersebut. Lain kali saja tante, aku harus kembali ke kantor. Kapan kamu akan memanggil Momi dengan sebutan Momi, bukan tante terus? Apa harus menunggu kamu menikah dengan salah satu anak Momi dulu? Tanya Mom Aresa lagi, andai Din jadi menantunya Mom Aresa akan sangat senang. Din adalah anak yang baik dan begitu bertanggung jawab. Momi mohon, kamu harus menikah dengan salah satu anak Momi. Ya, Kiara atau Aileen, Momi akan dukung 100%. Lagi-lagi Din hanya mampu terdiam. Tak tahu harus menanggapi apa atas permintaan Mom Aresa tersebut. Kiara dan Aileen masih kecil tante, mereka masih kuliah. Akhir tahun nanti Aileen sudah wisuda kok, menikah dengan Aileen saja ya. Din tersenyum lagi. Kenapa? Tidak mau. Aileen terlalu barbar ya. Tapi dia baik Din, tidurnya juga tidak mendengkur, makannya sedikit, cocok jadi istri idaman. Cukup tante, balas Din, dia sampai ingin tertawa mendengar ucapan Mom Aresa tersebut. Aku pergi sekarang, pamit Din lagi. Pertimbangkan Aileen dan Kiara ya, jangan lihat wanita lain dulu. Baik tante, jawab Din patuh.